Angin memiriku pasang pitujui tong-tonganan tu saro ataka lupa. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusna Ramdhani dari Prodi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar dengan nomor induk mahasiswa PO 7132 0322 1024. Nah, kali ini saya berada di Benteng Fort Rotterdam. Atumi angin memiri, angin ngerang dingin-dingin, nama lantang sari buku. Aule, nama ngurangi, tutenaya parisina. Benteng Fort Rotterdam merupakan peninggalan sejarah dari kerajaan Goa Tolo yang terletak di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-10 yang bernama Iman Rijau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Penipalangga Ulawe. Pada awalnya, benteng ini berbentuk segi empat seperti ciri khas benteng Portugis. Namun, ketika kerajaan Goa Tolo menyerah setelah menandatangani perjanjian Bongaya pada abad ke-17, benteng Fort Rotterdam jatuh ke tangan Belanda dan dibangun kembali oleh VOC menjadi seperti sekarang ini. Tu saro ataka lupa. Nama ngurangi, tutenaya parisina. Benteng Fort Rotterdam sebelumnya adalah peninggalan kerajaan Goa Tolo yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat. Kemudian pada tahun 1634, ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan fatal akibat serbuan VOC di bawah pimpinan Cornelis J. Spilman antara pada tahun 1655 hingga 1669. Kala itu, kerajaan Goa Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam, seperti nama kelahiran Spilman. Spilman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Sejak saat itu, Benteng Fort Rotterdam menjadi pusat kekuasaan kolonial Belanda di Sulawesi. Benteng ini merupakan salah satu dari 15 benteng pengawal yang dibangun oleh kerajaan Goa Talo untuk menangkal invasi Belanda. Benteng-benteng tersebut membentang dari utara hingga selatan dengan benteng utamanya yaitu Benteng Sumpah Opuh. Akan tetapi, kini hanya Benteng Fort Rotterdam yang kondisinya relatif utuh karena benteng-benteng lainnya telah dihancurkan oleh Belanda. Sepanjang sejarahnya, Benteng Fort Rotterdam memiliki beragam fungsi sesuai dengan keadaan zaman.
Sejak jatuh ke tangan Belanda hingga 1930-an, benteng ini difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan. Benteng Fort Rotterdam juga pernah digunakan sebagai kamp tawanan Perang Jepang selama Perang Dunia Kedua. Ketika masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, benteng ini digunakan sebagai pusat penelitian ilmu pengetahuan dan bahasa. Dan pada tahun 1945 hingga 1949, benteng Fort Rotterdam kembali beralih fungsi menjadi pusat kegiatan pertahanan Belanda dalam menghadapi pejuang-pejuang Indonesia. Kemudian, pada tahun 1970-an, benteng ini dipugar secara ekstensif dan sekarang menjadi pusat budaya, pendidikan, tempat untuk acara musik dan tari, serta tujuan wisata bersejarah. Salah satu gedung di dalam kompleks benteng ini difungsikan menjadi Museum Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Museum Lagaligo, yang menampilkan beragam benda bersejarah seperti manuskrip, patung, keramik, dan pakaian tradisional. Selamat datang di Museum Lagaligo. Museum ini memiliki koleksi sebanyak 4.999 buah. Koleksi pada museum ini seperti koleksi objek prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, dan naskah. Pada museum ini juga terdapat koleksi etnografi, yaitu berbagai jenis objek hasil teknologi, kesenian, serta benda yang lain dibuat dan digunakan oleh 4 suku asli Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Museum ini juga memiliki objek-objek benda yang berasal dari peninggalan kerajaan-kerajaan lokal dan objek bersejarah.
Bentuk benteng Fort Rotterdam yang menyerupai seekor penyu merupakan filosofi dari kerajaan gua yang berjaya di daratan maupun di lautan. Situs ini awalnya memiliki 6 bastion yang dikelilingi oleh benteng setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Akan tetapi, saat ini hanya tinggal 5 bastion yang terlihat di dalamnya masih berisi meriam. Di antaranya, Bastion Bonnet, Bastion Bacan, Bastion Buton, Bastion Mandarsyah, dan Bastion Amboina. Sementara bastion yang tidak terlihat lagi bernama Bastion Ravelin. Bila terjemilang paku karena simbang idolana Aule talemu toma Ribu luna buta Jawa Mana mamonjona kama Di Benteng Fort Rotterdam, selain memiliki museum dan bangunan-bangunan bersejarah, di sini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti kantin, perpustakaan, toilet, dan juga musola. Kompleks Benteng Fort Rotterdam merupakan lokasi berdirinya sejumlah bangunan bergaya kolonial dan pintu gerbang, sumur kuno, parit, serta tembok yang mengelilingi bangunan. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan yang 11 diantaranya adalah bangunan asli dari abad ke-17, sedangkan 2 lainnya didirikan pada masa kependudukan Jepang. Kompleks di sisi utara adalah bangunan-bangunan tertua dari tahun 1686 yang meliputi kediaman gubernur, kediaman saudagar senior, kapten, dan sekretaris dengan beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur yang dijuluki sebagai Rumah Spilman sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo. Sedangkan bangunan di sisi selatan yang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan kini juga dijadikan museum. Barat di sayap timur sekarang menjadi perpustakaan kecil yang menampilkan buku-buku Belanda kuno, log kapal VOC, dan manuskrip lontar kuno.